Om itu saudara dari ibu. Dia akan duduk di depan. Nah, katakanlah saya dari pihak laki-laki, di situ pihak perempuan. Nah, omnya di ujung, katakanlah begitu. Dan orang tuanya tidak omong satu kata pun. Yang omong banyak itu adalah omnya. Yang omong banyak itu adalah omnya. Saya membayangkan kalau itu orang Riau, dia bisa omong sampai itu laki-laki dan dia punya keluarga banglar. Karena omong terlalu banyak. Jadi sana ada yang namanya belis. Belis itu mahar. Tetapi juga di beberapa kecamatan, di beberapa tempat itu tidak dikenal belis, tetapi mereka katakan air susu ibu. Jadi air susu ibu itu keluarga laki-laki harus membayar katakanlah sekian rupiah kepada orang tua dan juga orang dari pihak perempuan. Ya, air susu ibu 100 juta karena anaknya ini S1 di Undana atau di Unika. Kalau anaknya ini hanya tamat SMA ya cukup 75 juta lah, karena dia hanya SMA. Bayangkan, dari pihak laki-laki yang membayarkan air susu ibu. Jadi ini orang, ini secara logis ya. Apakah yang ketika masih kecil anak laki-laki ini minum air susu apa? Air susu sapi kah? Atau susu dengko kah? Atau apa mungkin? Jadi ini tanggung jawab dari mama-mama. Tolong jelaskan, ketika kami ini masih kecil, kami ini minum air susu apa? Susu sapi kah? Atau susu babi kah? Jadi tolong jelaskan. Sehingga rantai tradisi seperti ini kita putuskan. Karena jangan sampai orang memahami yang minum air susu ibu itu hanya yang nona-nona, yang ibu-ibu. Mereka yang perempuan. Kita ini dikasih air putih saja. Jadi kadang-kadang ada stamping di mana-mana, kebanyakan laki-laki kalau tidak tumbuh secara baik, cek baik, mungkin di rumah itu dikasih air putih. Karena dia tahu anak kedua ini akan perempuan, air susu ibu ini untuk perempuan. Jadi ini juga terjadi diskriminasi terhadap kami kaum laki-laki. Jadi ketidakadilan ini. Semalam kita bahas soal kekacauan di dalam keluarga, ketidakharmonisan ketika orang membangun satu tradisi keluarga yang baik. Nah, gereja menawarkan tema ini soal kita perlu diterangi oleh Sang Juru Selamat, karena gereja secara objektif melihat dan menilai bahwa sekali lagi dalam kata pengantar saya, keluarga Katolik tidak sedang baik-baik saja. Tidak berarti 100%, tetapi ada dari sekian yang duduk di sini pun mungkin mengalami seperti itu. Maka hari ini kita belajar soal bagaimana mengadopsi, memakai baju spiritual seorang anak supaya ada kedekatan personal dengan Tuhan yang saya imani, dan juga pada saat yang sama ada kedekatan personal dengan Dia yang saya anggap sebagai sesama saya. Poin yang pertama, ada 100 poin. Baru pertama ini, berarti tinggal 99 poin. Poin yang kedua, ada seorang penulis, sekira ada mahasiswa-mahasiswa di sini kalau membacanya, karena dia sangat populer sekarang, menggunakan metode berpikirnya untuk melihat dunia. Yuval Noah Harari, nama orang itu, ahli sejarah, berdarah Yahudi dan tinggal di Amerika. Dalam bukunya
21 Lessons, dia memprediksikan bahwa tahun 2050-an manusia itu akan menjadi irrelevant. Tidak relevan lagi, tidak sesuai dengan konteks dunia saat itu. Jadi dulu 2000 tahun 1970-an ya, atau 80-an, ini Bapak ini di sini lebih tahu persis. Orang Marukia turun ke Marugela. Suatu saat bisa jadi orang Marukia kembali mengungsi ke Marukia. Orang Marugela sekarang bisa jadi mengungsi kembali ke Marukia karena irrelevan, tidak digunakan lagi. Sederhananya, suatu saat bisa jadi. Sekarang kita sudah lihat pelan-pelan. Orang tidak jaga lagi burung di sawah tuh. Mungkin pakai robot. Sekarang kita mengetahui sudah ada mesin. Nah hari ini orang masih drive, orang masih harus ada drivernya, supirnya. Suatu saat mungkin dia tinggal di rumah, tinggal tenis ini itu barang jadi. Keluar begini langsung beras. Lalu tenaga manusia ini mau dibawa kemana? Jadi kalau kita sudah tidak ada guna-gana di dunia, mungkin lebih banyak yang stres. Apalagi orang tua kita kan, kalau saya tidak kerja ini saya sedih ya. Jangan sampai tahun 2050 itu yang dikatakan oleh Yuval Noah Harari itu, kita tidak ada guna-gana lagi. Kamu S1 ke S2, S3, kalau tidak adaptasi dengan perkembangan teknologi, adaptasi dengan digitalisme, maka kita akan ketinggalan zaman. Siapa yang pernah membayangkan bahwa ada misa online sebelum COVID-19? Ada Zoom meeting. Kita tidak pernah membayangkan itu. Tetapi pandemi COVID-19 ini perlahan-lahan bisa membuka kacamata kita untuk melihat bahwa jangan sampai apa yang dikatakan oleh Yuval itu terjadi tahun 2050-an, bahkan lebih cepat dari itu. Karena itu untuk generasi muda, kita tidak dianjurkan untuk sekedar main TikTok, miring kanan, miring kiri, mau begini, mau begitu. Oke juga, karena banyak-banyak TikTokers, YouTubers itu mendapatkan penghasilan dari situ ketika viewersnya semakin banyak. Tapi kurang orang belajar sesuatu. Ini kira-kira satu saat orang ngoton itu bisa ciptakan HP sendiri. Mungkin awalnya HP-nya bisa macam saya. Jadi dia pergi ke mana-mana dia macam pikul kayu kering. Tetapi melalui artificial intelligence kita mau belajar bahwa manusia ini harus membaharui diri terus menerus. Dan ini juga hanya bisa dilakukan kalau orang memiliki spirit seorang anak, ada kedekatan dengan zamannya, ada kepekaan sosial. Saya ingin membacakan tulisan dari Bunda Teresia Calcutta yang menuliskan seperti ini. Ini adalah Natal, ketika setiap kali Anda memberitakan Tuhan dilahirkan kembali, Anda memberikan juga kepada sesama. Kalau kita memahami, kita mengimani bahwa Tuhan itu Maha Pemberi, maka siapapun yang adalah tergolong orang beriman, maka dia juga dimotivasi untuk selalu memberi. Ini adalah Natal ketika Anda diam dan mendengarkan yang lain. Nah seperti ini, saya omong semuanya diam. Nah, ini baru Natal. Tapi ini juga di dalam gereja. Seandainya kalau di luar, kalau saya omong bisa jadi Bapak Mir langsung potong. Ini pattern kulit pikiran agak kacau. Ya langsung potong. Maka supaya orang itu menjadi tenang, tarik dia dan bawa ke gereja.
Lalu undang pastor omong, nah dia tenang, jadi alim. Intinya BM itu disingkirkan dulu. Karena takutnya pastor-pastor berinterupsi. Pater, saya mau usul, bagaimana khotbahnya diperpendek, dipersingkat. Ini adalah nakal ketika Anda tidak menerima prinsip-prinsip yang membuang yang tertindas ke daerah pinggiran. Tadi di teror, 9 poin yang terakhir ini adalah untuk saya sebuah kritik keras untuk kaum berjuru. Kita suster. Jadi saya dan para suster. Kalau kita objektif untuk melihat, kadang-kadang kami ini sedikit masuk ke dalam ruang-ruang kapitalis. Kami lebih dekat dengan orang yang datang parkir mobil di depan rumah, di depan biara. Saya akan jalan dengan bungkuk-bungkuk. Aduh, mari pak, masuk ibu. Nah, itu terjadi di dalam biara-biara, termasuk Pak Side. Kita objektif untuk melihat itu. Orang yang punya mobil ketika dia pulang, kami antar. Bahkan hampir mau gendong itu orang mau kasih naik dalam mobil. Tetapi kalau orang datang makan sirip pinang, kita bawa dia punya karung, tangannya, kukunya hitam, bibirnya itu bukan bibir menyala, mulutnya dengan air sirip pinang masih ada. Ini kadang-kadang pengalaman pribadi yang saya lihat. Oh, saya pulang dulu Pater. Oh iya mama, pulang. Di jam 9. Tetapi kalau orang datang bawa mobil, saya antar dia sampai ke depan kapela. Ini jadi soal. Ini juga catatan kritis untuk kita anak muda, generasi muda. Nah, ini akan berkaitan dengan karakter. Poin penting yang saya korbankan tadi malam soal karakter. Karakter itu bertumbuh bukan pertama-tama di ruang-ruang kuliah, di ruang-ruang kelas. Dia bertumbuh dari ruang keluarga ketika ada percakapan intim antara orang tua dan anak, bapak dan anak, mama dan anak, anak dan orang tua. Karakter itu bertumbuh dari dalam dapur. Kita tidak bisa dapatkan. Saya selalu bilang kepada frater, kamu S1, S2 atau S3, kadang-kadang kami para pastor sekolahnya terlalu tinggi. Kalau kau ingin pintar, teman-teman muda, belajarlah pergi sekolah S1, S2, S3 supaya menajamkan sisi intelektual. Tetapi kalau kau ingin menjadi humanis, dulu di pinggir jalan bercakap-cakaplah secara akrab dengan orang yang makan sirip pinang, dengarkan mereka. Di situ tidak sekedar Anda dituntut untuk pintar, tapi ada kecerdasan batinnya. Tuhan memberkati kita semua.